Ya, baik. Apa yang bisa kita pelajari dari kesederhanaan seorang Paus Fransiskus? Langsung saja kita berbincang dengan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Mbak Yeni, Selamat sore. kalau kita lihat prosesnya sejak awal ya, tentu saja tokoh besar, tokoh agama datang ke negeri kita. Apa yang paling penting adalah kita bisa mengambil nilai-nilai sehingga bisa kita pelajari, tentu bagi kita semua. Paus Fransiskus adalah tokoh besar dan datang ke Indonesia pada hari ini secara tidak langsung, ini juga perbincangan di media sosial nih, Mbak, mengajarkan bagaimana nilai-nilai kesederhanaan. Nah, ini momennya seolah tepat dengan apa yang sedang ramai diperbincangkan di Republik ini, bahwa seolah ini mengkritisi, ini perbincangan di media sosial ya, seolah mengkritisi apa yang terjadi dengan anak-anak pejabat yang kita tahu kemudian hidup dengan kemewahan, kemudian ada tudingan-tudingan dugaan gratifikasi. Apa nilai yang paling penting yang awal Mbak Yeni ketika melihat Paus Fransiskus datang ke Indonesia ini, kesederhanaan seperti apa yang patut langsung menjadi pelajaran bagi kita semua? Makasih Mas Indra. Ya betul Mas Indra bahwa Paus Fransiskus ini memang adalah paus yang sangat terkenal dengan kesederhanaan beliau. Bukan cuma kesederhanaan, tetapi beliau juga adalah orang yang menentang materialisme yang terlalu berlebihan, hedonisme, kemewahan yang terlalu berlebihan. Itu bisa dilihat dari misalnya ya sepatu yang dipakai beliau itu warnanya putih. Ya padahal paus-paus lainnya warnanya merah. Sepatu putih itu menunjukkan bahwa paus dan warna merah hanya boleh dipakai oleh paus. Ini cerita dari teman Katolik ya. Tapi paus memakai sepatu putih untuk menunjukkan bahwa dirinya sama setara seperti pemimpin-pemimpin yang lainnya, seperti bishop, kardinal dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan pribadi yang sangat humble, sangat rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana beliau bepergian hanya dengan menggunakan pesawat komersil. Padahal beliau adalah kepala negara dari sebuah kerajaan yang salah satu kerajaan paling tua, negara paling tua di dunia. Ya, bukan kerajaan, mohon maaf. Jadi Tahta Suci Vatikan adalah sebuah negara, salah satu negara terkaya di dunia, walaupun juga terkecil di dunia. Nah, beliau bisa saja memakai private jet karena pasti mampu negaranya untuk memberikan gitu ya. Tapi Sri Paus seolah-olah ingin mengajarkan kepada banyak manusia di dunia bahwa kesederhanaan itu jauh lebih memberikan kesan dan jauh lebih baik bagi kita, karena yang paling baik justru adalah posisi kita di mata Tuhan. Dan itu yang pesan yang ingin disampaikan oleh Sri Paus seperti yang saya lihat ya. Lalu beliau juga memang sangat terkenal karena latar belakangnya dari Ordo Jesuit ya. Ordo Jesuit itu memang ordo yang keberpihakannya pada kaum miskin, pada mereka-mereka yang teraniaya, yang tertinggal, yang tertindas, itu sangat terasa sekali. Perjuangannya memang melalui pembelaan terhadap orang-orang yang termarginalkan. Dan itu dihayati betul oleh Paus Fransiskus. Bahkan pemilihan nama beliau ya, nama Paus Fransiskus diilhami oleh Santo Francis of Assisi gitu, yang kalau yang saya baca itu kan menunjukkan bahwa memang pengabdian kepada Tuhan salah satunya adalah diekspresikan lewat pengabdian atau mengayomi orang-orang miskin. Nah, jadi ini yang kita lihat ya, sosok beliau yang luar biasa. Nah, satu lagi Mas Indra, ini mungkin yang saya nggak tahu apakah banyak orang mengerti, tapi beliau itu banyak melakukan simbol-simbol, tindakan-tindakan, dan dialog-dialog antar umat, antar beragama. Salah satunya tindakan beliau yang sangat mengesankan sekali adalah ketika beliau membasuh kaki seorang perempuan pengungsi dari Syria yang notabene beragama Islam. Jadi perempuannya memakai jilbab beragama Islam, lalu dicuci kakinya oleh Paus Fransiskus. Itu kan menunjukkan simbol ketundukan beliau kepada kemanusiaan. Jadi sekat-sekat agama bisa terlampaui di sini. Itu yang beliau tunjukkan. Mbak, kalau kita lihat artinya pelajaran lainnya yang digarisbawahi Mbak Yeni itu adalah ketika kebersajaan, kesederhanaan itu tidak hanya di framing dengan kata-kata, tapi memang secara konsisten dilakukan dengan tindakan. Kalau banyak istilah menyebutkan itu bagaimana satunya kata dan perbuatan lah, kurang lebih seperti itu ya Mbak Yeni.
Tapi agar ini tidak hanya menjadi sebuah apa ya, bagi negara kita ya tentu saja, tidak menjadi sebuah acara seremonial dan semata gitu. Seharusnya bagaimana para pejabat-pejabat kita bisa langsung mencontoh dan mempraktekkan satunya kata dan perbuatan itu dari yang diajarkan secara tidak langsung oleh Paus Fransiskus. Menurut Anda seperti apa kira-kira Mbak Yeni? Ya, sosok Paus Fransiskus, Sri Paus sendiri memang memiliki dua identitas. Sebagai otoritas tertinggi, sebagai Paus dari umat Katolik sedunia, jadi bukan cuma umat Katolik di Vatikan gitu ya, dan juga kepala negara dari Tahta Suci Vatikan. Nah, sebagai kepala negara Tahta Suci Vatikan, beliau mengemban amanah dari masyarakat yang dipimpinnya. Betul. Nah, disinilah kita, pejabat kita mungkin bisa meniru kesederhanaan beliau, karena sebagai pemimpin publik, ya, beliau betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidak tinggal di tempat yang mewah, tapi hanya di apartemen yang kecil saja. Saya kebetulan memang pernah berkunjung ke Vatikan, juga bertemu dengan beliau, sehingga cukup sedikit punya gambaran, gitu ya, bagaimana beliau orang yang sangat sederhana, yang lebih mengedepankan moralitas, ya, dan tidak banyak berkata-kata. Sermonnya pun tidak berbunga-bunga, gitu ya, ceramahnya tidak berbunga-bunga, tetapi semua tindakan dan perbuatannya itu selaras dengan apa yang menjadi keyakinan beliau, bahwa hidup kita ini sebagai seorang tokoh agama adalah untuk menjalankan perintah ilahiyah, yaitu melayani mereka yang teraniaya, melayani mereka yang miskin, melindungi mereka yang tertindas, dan bukan hidup untuk bermewah-mewah apalagi di atas penderitaan orang lain. Itu sih kesan yang saya dapatkan dari Paus Fransiskus. Ya, dan tentu itu akan kemudian bisa menular kemudian kan kepada apa yang berada di bawah secara strukturalnya begitu ya, Mbak Yeni. Dan ini pentingnya nilai-nilai kesederhanaan ketika kepalanya bersifat sederhana, maka otomatis akan diikuti oleh mereka yang ada di bawahnya atau mungkin umatnya begitu Mbak Yeni ya. Sebagai tokoh agama, apalagi tokoh dunia, apa yang kita katakan, dan apalagi tokoh pemerintahan juga, apa yang kita katakan ketika tidak selaras dengan perbuatan kita, maka akan mendapatkan kritik yang luar biasa, dan menjadikan kita tidak punya kredibilitas kalau tidak selaras. Nah, kredibilitas dalam memimpin itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena seorang pemimpin butuh kredibilitas, butuh kepercayaan dari mereka-mereka yang dipimpinnya. Nah, kredibilitas hanya bisa didapatkan kalau apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita lakukan. Betul. Oke, Mbak Yeni, ini luar biasa ya kalau kita lihat memilih tidak menggunakan private jet padahal sangat mudah sekali, tentu saja itu bisa menjadi fasilitas bagi Paus Fransiskus. Yang lebih luar biasa lagi ketika tiba di tanah air bukan memilih untuk tinggal di hotel mewah, tapi di Wisma Kedutaan Vatikan begitu. Bagaimana Anda melihat ini juga? Ya, memang beliau figur yang sangat-sangat sederhana, tadi seperti sudah kita bahas ya. Dan Wisma Kedutaan Vatikan itu bentuknya rumah, jadi sangat sederhana. Betul. Ya, tidak mewah, tidak berlebih-lebihan. Nah, beliau ini justru kaya. Saya menganggap beliau ini kaya dalam apa? Kaya dalam karya. Kaya dalam perbuatan simbolis yang memang bertujuan untuk kebaikan keumatan dan dunia. Contoh dari kayanya perbuatan beliau adalah ketika beliau menandatangani dokumen persaudaraan dunia, persaudaraan antar umat manusia bersama dengan Syekh Ahmad Taib, itu Grand Syekh dari Universitas Al-Azhar yang merupakan salah satu institusi agama Islam tertinggi di dunia. Beliau berdua ini menandatangani dokumen fraternity, human fraternity, di mana ada kesepakatan agar umat beragama, minimal antara umat Katolik dan umat Islam, ini sama-sama mengedepankan dialog. Betul. Dan sama-sama mengedepankan kebaikan untuk umat manusia. Ya. Nah, jadi saya rasa kita perlu belajar dari kedua tokoh ini, dan terutama karena Sri Paus yang saat ini berkunjung, dari kesederhanaan Sri Paus. Satu pertanyaan terakhir Mbak Yeni. Kita ingat awal Juli lalu Paus Fransiskus juga
pernah menyampaikan dan menyoroti tentang kondisi demokrasi di dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini demokrasi di berbagai negara di dunia ya, yang kemudian selama Mbak Yeni mengetahui sosok Paus Fransiskus nih, apakah memang kepeduliannya terhadap demokrasi itu begitu tinggi? Betul. Soal demokrasi, lalu soal peperangan di dunia, soal konflik di dunia, bahkan terkhusus soal Palestina pun beliau memberikan seruan untuk menghentikan perang di sana, untuk melindungi warga yang tidak berdosa, terutama anak-anak dan perempuan, ya. Melindungi para korban perang. Itu beliau lakukan. Dan kita harus ingat juga kalau dalam konteks Palestina misalnya, bahwa Tata Suci Vatikan menjadi salah satu negara yang sudah mengakui negara Palestina merdeka. Nah, jadi beliau memang sangat jelas sekali ya komitmen beliau untuk kebaikan umat manusia di dunia, juga tentang demokrasi, karena beliau melihat bahwa ada gerakan-gerakan anti demokrasi yang mengakibatkan banyak terjadinya konflik di seluruh dunia maupun di masyarakat. Itu tercermin juga dalam dokumen yang beliau tanda tangani bersama Sheikh Al-Azhar itu. Baik. Semoga kita semua bisa belajar dari kebersahajaan seorang Paus Fransiskus ini dan benar-benar diterapkan oleh kita semua, termasuk terutama mungkin bagi para pejabat-pejabat kita yang sekarang ini mungkin banyak sekali kritik dari masyarakat tentang gaya hidup mewah, isu private jet dan lain sebagainya, Mbak Yeni ya. Semoga demikian. Terima kasih Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute. Selamat sore. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.